Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kajian One Day One Ayat kali ini kami akan membahas tentang surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina sa'ungkuna pasana orang banyak yatluna sema cakapin tu alladzina yaqrauna sema cakapin tu alladzina kitabullah daga kitab Allah taala yakni Al-Qur'an wa aqamus salata ban alaksanaki kapi tu alladzina salata daga salat ay adamu malangkeng mereka hada tu salat wa anfaqu ban infaq kapi tu alladzina mimma dari barang razaqna sampun apa yang rezeki pasara sing kaum daga pi gadin tu alladzina sirron kalaban marsamar wa alaniyatan bandang-bandang zakatan yani daga zakat wa ghairuha balin kata zakat yarjuna pane karep ngarep kapi gadin to alladzina tijaratan daga tegangan lan tabura setak kira rugi setak kira ancur kan to ya tijarah ai lan tahlikah setak kira ancur gak dito ya tijarah. Tafsir Jalalain Mahai Imam Mahalli was-Suyuti. Tapi ayat ini yang menafsirkan adalah Imam Mahalli. Jadi di dalam pembahasan kali ini bahwa ada 3 tips atau 3 cara bagaimana dagangan atau bisnis kita itu sukses. Ini kalau itu ditafsirkan dengan penafsiran secara zahir dari ayat ini. Bahwa 3 tips ini akan bisa dagangan kita itu sukses, bisa dagangan kita atau bisnis kita itu tidak akan rugi, tidak akan hancur, tidak akan merosot dan sebagainya. Intinya maju gitu. Apa tips yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di sini tidak hanya membaca Al-Qur'an atau secara lafaz, tapi juga bisa membaca Al-Qur'an dengan mengkaji maknanya, baca Al-Qur'an dan kaji maknanya, mempelajari maknanya dan sebagainya. Intinya belajar tentang Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan salat, yakni aktif di dalam salatnya, tidak lambat, tidak kita enteng jangan maturana nika. Karena mun enteng di dalam salat nika yakni ngahiraki salat atau salat di luar waktu dengan sengaja, maka Allah mengancamnya dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat tapi salatnya itu lalai, salatnya itu enteng atau takhir lambat nih kata jamak turun. Lambat salatan nih. Yakni lambat dari waktunya, di luar waktu berarti sudah. Karena kalau salat nih kakinya pok tak setung rakaat nih bakun nek cak je pok nih bakun nek cak je pok menawi salat 1 rakaat saja tapi mau letak je pok sekali dia nih cak takhir atau lambatnya mana. Dan ini yang saya maksud fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang ketiga itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yakni mereka menginfakkan hartanya atau rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka itu diinfakkan, disedekahkan dengan baik, dengan rahasia. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Itu di dalam ayat ini menjelaskan bahwa menafsirkan di dalam ayat ini sirron wa alaniyah. Kalau kita alaniyah intubdus shadaqat mapadeng sedekah kita nih kita iki mapadeng sedekah kita yakni sedekah sunat saya maksud ayat ini kan nika intubdus shadaqat fa ni'mahi. Bagaimana sebaik-baik kelakuan, sebaik-baik barang, yakni sedekah, sebaik-baik sedekah. Adapun wa intukhfuha kalau masirron atau merahasiakan masamar tak apa tampak orang sedekah wa tu'tuhal fuqara dan diberikan pada orang yang butuh atau orang-orang fakir
maka di sini maka fahuwa khairul lakum, orang itu akan melakukan hal yang terbaik. Orang itu adalah melakukan yang terbaik, yakni lebih baik daripada padang sedekah yang tadi dikatakan oleh Allah fani'mahi, yang dijelaskan dalam ayat ini fani'mahi, yakni sebagus sedekah yang kini kah mapadang, tapi kibar sebagusan boleh, yakni tak mapadang ke orang sedekahna tak mapadang ke orang pahibagi ke orang fakir, ke orang sebutuh. Ini kan, dan ini kan di dalam ayat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, itu kalau sedekah sunat. Bisa di sini adalah sedekah wajib atau yang dikenal dengan zakat. Zakat, kewajiban zakat itu ya baik dari hasil perdagangan atau dari hasil pertanian, dan itu rub'ul usyur ya, atau bisa dikenal dengan 2,5% dari perdagangan, dan itu sudah dijelaskan di fikih-fikih. Kalau 3 tips ini dilakukan, maka berarti orang itu menginginkan perdagangannya ini secara zahir, ini menginginkan perdagangannya, bisnisnya, muamalahnya atau jual belinya itu tidak akan menginginkan tidak rugi gitu, atau tidak akan tidak akan hancur. Artinya berarti orang itu ingin perdagangannya itu mulus, maju, ekonominya lancar, itu maksudnya. Jadi mentoro dagangannya cepat laris, cepat maju, cepat berkembang, ya kan? Kini kapan 3 tips atau 3 cara ini dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah, membaca Al-Quran atau ngaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian baik ngaji pemahamna atau ngaji Al-Quranna, yakni ngaji atau ngaji tafsirna, kemudian wa aqamus shalah, dan melakukan salat, tidak bolong-bolong, kemudian menginfakkan atau memberikan sedekah atau memberikan zakat. Jadi nengkantoh 3 cara ini bisa dilakukan dengan baik. Atau yang dimaksud di sini adalah yarjuna tijaratan lan tabur, itu adalah sebuah bisnis kita di dunia untuk mendapatkan laba di akhirat. Kita nikahkan sebetulnya pada aki kalaban orang ategang, sebetulnya kita maca Al-Quran ini sebetulnya pada aki kalaban orang ategang. Kita nikahkan usaha, nih katanya dari momen orang ategang kita menjual diri kita. Kita anggaplah kita menjual diri kita dengan cara usaha, kemudian untuk mendapatkan menjual diri kita di dalam jalan Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan laba dari Allah, itu kan. Jadi Allah kasih pahalanya, Allah kasih labanya, Allah kasih hasilnya nanti di akhirat. Bisa saja sebetulnya di dunia laba itu bisa saja oleh Allah diberikan di dunia. Kenapa? Buktinya di dalam Al-Quran ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Itu menunjukkan bahwa sholat di dunia ini juga bisa mengefekkan terhadap tingkah laku seseorang menjadi baik. Artinya apa? Kebaikan tingkah laku seseorang disebabkan sholat itu adalah sebuah pahala dari Allah, sebuah pahala, sebuah ganjaran dari Allah disebabkan orang itu melakukan sholat. Artinya apa? Pahala itu sebetulnya itu tidak hanya diberikan di dunia, tidak hanya diberikan di akhirat, tapi di dunia pun Allah berikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.